Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ibu juga insya Allah sedang sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang silabus PPKN kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Di semester 1 ada 5 bab yang akan dipelajari. Yang pertama adalah hak asasi manusia, yang kedua kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang ketiga pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK dan kekuasaan kehakiman, yang keempat dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara. Yang kelima adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia dan beberapa negara lain. Di semester 2 ada 4 bab yang akan dipelajari. Yang pertama adalah peranan Indonesia dalam hubungan internasional. Yang kedua, strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI. Dan yang keempat, dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep negara federal. Untuk penilaian, seperti yang sudah kalian tahu, yang pertama adalah nilai ulangan harian, yang kedua nilai tugas-tugas, yang ketiga nilai PHB, keempat nilai PAT, kelima nilai perilaku. Nilai perilaku ini bukan hanya dari mata pelajaran PPKN, juga bisa diambil dari mata pelajaran yang lain sekiranya memang ada perilaku-perilaku yang lebih dari yang biasanya atau perilaku-perilaku positif yang bisa menambah nilai. Yang keenam adalah keaktifan selama KBM, dan yang ketujuh nilai ujian sekolah. Materi hak asasi manusia ini bisa kalian lihat di video pada link berikut di bawah ini. Setelah melihat atau menyimak video tersebut, kemudian jawablah soal-soal tentang hak asasi manusia berikut ini. Ada 8 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah pengertian HAM dan tujuan HAM. Yang kedua, macam-macam HAM dan prinsip-prinsip pokok pada HAM. Yang ketiga, HAM dalam tataran global. Yang keempat, perjuangan HAM di Indonesia. Yang kelima, HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, kalian harus menyebutkan 4 undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia. Yang ketujuh, hambatan dan tantangan apa saja dalam penegakan HAM di Indonesia. Dan yang keempat, kalian sebutkan 10 lembaga perlindungan HAM di Indonesia. Jawaban dikirim ke email Ibu seperti yang tertera di sini. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada apa-apa kalian belum paham, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya lewat WA Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.